Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini penuh berkah. Sudah lewat pertengahan Ramadan ya pada pertemuan kita kali ini. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai sistem persamaan diferensial biasa linear. Untuk pengenalan introduction, Bapak tidak buatkan videonya, sudah ada di link kita yang bisa saudara baca. Yang akan kita bahas saat ini adalah salah satu bentuk khusus dari sistem persamaan diferensial biasa linear tersebut. Di sebagian literatur juga dikenal dengan istilah sistem linear ya. Jadi nanti kalau dibilang sistem linear itu maksudnya adalah sistem persamaan diferensial biasa yang linear. Sistem sama seperti sistem persamaan berarti ada beberapa persamaan. Ada beberapa persamaan, ada beberapa variabel. Nah, kalau sistem persamaan diferensial tentu beberapa persamaannya tersebut adalah persamaan diferensial. Salah satu bentuk khusus, bentuk yang istimewa dari sistem persamaan diferensial ini adalah sistem persamaan diferensial dimensi 2, karena dia cuma 2 persamaan, yang dalam bentuk normalnya ada dalam bentuk 2 buah PD dengan 2 buah fungsi yang tidak diketahui. Nah, ada 2 jenis dari SPD ini, yaitu sistem persamaan diferensial yang homogen dan yang non-homogen. Contoh yang homogen adalah sebagai berikut. Jadi ini dia, kenapa disebut dimensi 2, karena dia ada 2 persamaan. Nanti bisa saja 3, bisa saja 4, bisa saja 5, dalam bentuk-bentuk yang lain. Namun untuk kondisi sekarang, kita pelajari yang dimensi 2 saja terlebih dahulu. Kemudian, ini dx dt, ini dy dt. Kita bisa buat juga dalam bentuk ini, x-aksen, y-aksen. Kita lihat, ini adalah contoh yang homogen. Yang non-homogennya bagaimana? Yang tak homogennya bagaimana? Maka pembedanya ada pada bagian ini. Ada sebuah fungsi t di sini. Ini juga ada sebuah fungsi t di sini. Kalau di buku saudara itu dibuat ada ft gitu ya. Ini misalnya ini diturunkan terhadap t, maka di sini ada sebuah fungsi t, apakah ditambah atau dikurang dengan fungsi t. Kalau ada fungsi t-nya ini, maka dia disebut SPD non-homogen. Bisa juga ditulis seperti ini. Nah, ada beberapa cara penyelesaiannya. Salah satunya itu adalah dengan metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi ini? Mana dia? Loading ya. Jadi di beberapa buku ada tidak disebutkan metode eliminasi, tapi intinya sama gitu ya. Kita berusaha untuk merubah sistem linear tersebut menjadi satu buah PD dengan satu variabel yang tak diketahui. Jadi kalau tadi ada 2 persamaan diferensial orde 1, kemudian ada 2 variabel, sekarang kita ingin mereduksinya, merubahnya, memodifikasinya menjadi satu persamaan diferensial biasa saja. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengubah salah satu variabel menjadi salah satu persamaan maksudnya dalam variabelnya itu menjadi PD orde 2. Merubah salah satu variabel menjadi PD orde 2. Nah, dalam contoh akan lebih kita pahami. Contoh 1, tentukanlah solusi umum dari sistem PDB linear dimensi 2 homogen berikut ini. Kenapa homogen? Karena tidak ada fungsi T ya di belakang ini. Kita diminta untuk mencari solusi umumnya. Kalau dengan metode eliminasi, artinya kita menggabungkan ini menjadi satu PD dengan satu variabel. Nah, caranya adalah carilah turunan dari persamaan pertama dalam variabel T. X-aksen ini kita turunkan terhadap T. Maka kita dapatkan ini menjadi X double aksen, ini ya, turunan kedua. Ini menjadi 4 X-aksen, dx dt, dikurang 1 Y-aksen, dy dt.
Dengan bentuk lain bisa ditulis, turunan ini adalah X double aksen, ini turunannya adalah 4X aksen dikurang Y aksen. Perhatikan, kita bukan menurunkan terhadap X, tapi kita menurunkan terhadap variabel T. Lalu, langkah berikutnya kita lihat, ini X double aksen, ini 4X aksen, dikurang Y aksen. Y aksennya kita dapatkan dari persamaan yang kedua. Jadi Y aksen ini kita substitusi ke sini. X double aksen kurang 4X aksen, Y-nya ini diambilkan dari, Y aksen ini diambilkan dari persamaan yang kedua. Sehingga dikurang Y aksen, artinya dikurang 2X, dikurang Y. Karena ini min ya, min kali positif min. Nah, dari persamaan ini, masih ada variabel Y di sini. Jadi kita harus mengganti Y ini juga, sehingga menjadi persamaan dalam X. Dari mana kita dapatkan? Kita lihat di soal, kita bisa memodifikasi dari yang pertama ini. Dari persamaan pertama berarti Y-nya adalah Y sama dengan 4X dikurang X aksen. Dari persamaan pertama kita dapatkan Y sama dengan 4X kurang X aksen. Dari sini. Y sama dengan 4X, ini pindah ruas, X aksen. Nah, nilai Y ini kita substitusikan ke langkah 2. Sehingga nanti saudara bisa tebak, nih lihat, semuanya nanti hanya variabel X saja. Nah, lihat, diperoleh, masukkan ke sini. X double aksen, 4X aksen dikurang 2X, dikurang Y-nya kita ambilkan dari sini. Lalu kita proses sehingga dapatlah ini. Sudah ingat bentuk ini? Ini adalah sebuah persamaan diferensial biasa, linear, orde 2, dalam variabel X. Nah, kalau sudah sampai ke bentuk ini, saudara bisa lihat. Cara menyelesaikannya bagaimana? Pelajaran sebelum ujian 2 kemarin. Yaitu dengan mencari persamaan karakteristik, M kuadrat dikurang 5M ditambah 6. Dapat M1, M2 akar-akarnya, lalu ada 3 kondisi nanti. Akar yang berbeda, akar yang sama, atau akar yang mengandung bilangan kompleks. Nah, dari sini kita lihat, di contoh ini ternyata akarnya adalah 2 akar yang berbeda. Yaitu M1-nya 2, M2-nya 3. Ini difaktorkan saja ya. Setelah dapat M1, M2, kita bisa mencari solusi bebas linearnya, yaitu X sama dengan C1E pangkat 2T ditambah C2E pangkat 3T, karena dia dalam T. Kalau yang biasa ini Y kan, dalam pelajaran sebelumnya, tapi karena dalam PD kita itu adalah X double aksen, 5X aksen tambah 6X, maka solusinya adalah X. Sampai di sini paham? Ini datangnya dari mana? Ini lihat pelajaran sebelumnya, ada 3 kondisi nanti. Kebetulan ini kondisi yang pertama, 2 akar yang berbeda. Nah, berikutnya untuk mencari Y, kita masukkan nilai ini ke dalam Y yang kita dapatkan dari persamaan 1 tadi. Ini dari mana datangnya? Lihat slide sebelumnya di PDF, bahwa ini adalah modifikasi dari persamaan pertama pada soal. Karena solusi umum untuk X sudah kita dapatkan, kita bisa substitusikan ke dalam Y untuk mendapatkan solusi umum untuk variabel Y. Maka 4 dikali X, 4 dikali ini semua, dikurang X aksen. Berarti ini diturunkan. Maka kita peroleh Y sama dengan 4 dikali X, dikurang X aksen. Maka ini diturunkan. Turunannya apa? 2C1E pangkat 2T ditambah 3C2E pangkat 3T. Ini dia. Lalu kita proses ini semua. Kita samakan ya, yang sama-sama C1 dikumpulkan, yang sama C2 juga. Maka didapatkan hasil seperti ini. 4C1E pangkat 2T dikurang 2C1E pangkat 2T ditambah 4C2E pangkat 3T dikurang
3C2E pangkat 3T. Hasilnya adalah ini. Setelah dapat keduanya, maka inilah solusi untuk SPD homogen pada contoh 1 ini. Jadi, solusinya adalah sistem X dan Y ini. Nah, sangat sederhana ya, sangat simpel. Tolong diperhatikan baik-baik. Untuk lebih memahaminya, maka kerjakan latihan 1. Saudara kumpulkan di Google Classroom. Ini langkahnya sama dengan yang tadi, namun hasilnya kemungkinan berbeda. Tapi ini kalau paham PD linear orde 2, ini bisa menyelesaikannya. Ini masih yang homogen. Nah, untuk pertemuan berikutnya, materinya Bapak gabung di sini. Contoh 2 adalah untuk SPD linear tak homogen. Bagaimana caranya? Nah, ini kita lanjutkan saja soal yang tadi. Bapak modif soal yang tadi menjadi SPD non-homogen. Tadi soalnya cuma 4X kurang Y, 2X tambah Y, lalu Bapak tambahkan fungsi FT di sini. FT-nya itu adalah min 2T kurang 3. Ini FT-nya di sini adalah min 4T. Langkahnya mirip dengan yang tadi. Kalau memakai metode eliminasi, saudara bisa yang pertama turunkan persamaan pertama ini 1 kali menjadi X double aksen sama dengan 4X aksen dikurang Y aksen dikurang 2 dikurang 0. Karena dia dalam T kan? Ini dia hasilnya. X double aksen kurang 4X aksen kurang Y aksen kurang 2. Ini turunan 2T adalah 2, turunan 3 adalah 0. Tidak dituliskan. Berikutnya sama, Y aksen ini kita ambil dari ini. Y aksennya kita ambil dari sini, substitusikan. Setelah itu nanti masih ada Y di dalamnya, diambil dari ini lagi. Dari persamaan pertama, jadikan Y sama dengan 4X, seterusnya. Nah, ini kita peroleh. Y yang ini diganti dengan 2X tambah Y kurang 4T. Lalu diatur ya letaknya, sehingga dia menjadi baris kedua ini. Ini hanya menjabarkan ini. Masih ada Y di dalamnya, maka Y ini kita ganti dengan Y dari persamaan 1. Langkah 3. Ambil Y dari persamaan pertama, kita dapatkan ini. Y pindah ruas, lalu ini pindah ruas ke sini. Yang lainnya tetap. Oke, paham sampai di situ? Nilai Y ini kita substitusikan ke sini. Nah, sama langkahnya dengan yang tadi. Namun agak panjang sedikit di sini ya, karena ada fungsi FT-nya. Ini dia, 4X kuadrat dikurang 2X. Ini Y-nya Bapak ganti. Lalu kita modifikasi semua ini menjadi ini. Nah, sudah nampak di sini, ini akan menjadi PD linear orde 2 non-homogen. Coba lihat. Ya kan? Ini X kuadrat, ini X double aksen, pindah ruas. Ini juga yang lainnya tetap. Ini tidak sama dengan 0, maka dia disebut PD orde 2 non-homogen. Bagaimana menyelesaikannya? Pertama, tentu dicari solusi homogen. Ditambahkan nanti dengan solusi khusus. Maka, solusi homogennya tadi sudah kita cari. Di soal contoh 1, solusi homogennya kan semua ini lalu sama dengan 0. Hasilnya ini. Sekarang kita cari solusi khusus. Ingat, buku ROS ada tabel di halaman berapa itu ya? 272 atau 2 berapa? Ada tabel di buku ROS, kalau dia belakangnya seperti ini di belakangnya, maka pemisalannya adalah C1T tambah C2, atau AT tambah B, atau A1T tambah A2, atau A0T tambah A1. Terserah. Yang jelas bentuknya seperti ini. Contoh ada di tabel di buku ROS. Tabel PDB linear orde 2 non-homogen. Setelah dapat ini, maka langkahnya adalah turunkan 1 kali, turunkan sekali lagi, lalu ketiganya ini substitusikan ke PD. Sekali lagi, pemisalannya adalah seperti ini. Dari mana datang pemisalan? Ini cara menyelesaikan dengan menggunakan tabel pemisalan yang ada di buku ROS.
Kalau dia bentuknya seperti ini, polinomial, maka pemisalannya adalah seperti ini. Diturunkan satu kali, diturunkan sekali lagi, X aksen dan X double aksen disubstitusikan ke sini. Hasil substitusinya adalah ini 0, ini X aksennya adalah A, berarti 5A, ini 6 kali X, X-nya adalah 6AT tambah B, sama dengan 6T tambah 1. Lalu bentuk ini menjadi 6AT kurang 5A tambah 6B, maka kita dapatkanlah 6AT itu sama dengan 6T. Maka 6A sama dengan 6, artinya A sama dengan 1. Ini paham ya bagian ini? Kemudian bagian yang kedua, min 5A tambah 6B, itu sama dengan 1. Ini ya pemisahan ini, min 5A 6B sama dengan 1. Artinya apa? A-nya sudah dapat 1 tadi. Min 5 dikali 1 tambah 6B. Min 5 ditambah 6B sama dengan 1. B sama dengan 1. Nah, ini kebetulan saja pada contoh ini A dan B-nya sama dengan 1. Maka solusi khususnya adalah AT tambah B artinya 1T ditambah 1. A-nya 1, B-nya 1. Kebetulan ini, kebetulan. Nah, solusi umum tentu solusi khusus ditambah solusi homogen. Sehingga X-nya adalah ini. Nah, bentuknya mirip ya, tidak sama ya, tapi mirip. Tapi ini tidak harus begini juga. Ini sesuai dengan pemisalannya saja. Setelah dapat X, selanjutnya kita mencari Y dengan cara mensubstitusi X ini ke dalam persamaan yang mengandung Y tadi. Nah, kita masukkan nilai X ini ke dalam ini. Ini kita dapatkan dari modifikasi persamaan pertama. Nah, diperoleh Y sama dengan 4X kurang X aksen kurang 2T kurang 3. Y 4X, X-nya ini. X-nya tadi ya, solusi yang sudah didapatkan. Solusi umum ditambah solusi khusus. Dikurang X aksen, artinya ini kita turunkan satu kali. Turunannya adalah 2C1E pangkat 2T. Ini dia, 2C1E pangkat 2T. Lalu 3C2E pangkat 3T. 3C2E pangkat 3T. Lalu turunan T adalah 1. Turunan 1 adalah 0. Dikurang 2T, dikurang 3. Dikurang 2T, dikurang 3. Turunan ini adalah turunan dari X ya. X yang kita dapatkan di sini tadi. Nih, X terakhir tadi. Oke. Setelah itu, tinggal kita atur ini. Kita jabarkan, kita selesaikan. Kita gabungkan sama-sama C1E pangkat 2T, yang C2E pangkat 3 kita gabungkan semuanya. Kita dapatkanlah Y sama dengan 2C1E pangkat 2T, ditambah C2E pangkat 3T, ditambah 2T. Sudah dapat nilai X, sudah dapat nilai Y, maka itulah dia solusi umum SPD linier non-homogen pada contoh 2 ini. Nah, demikian. Untuk pengayaan soal-soal, saudara bisa bahas soal-soal di buku ROS, walaupun di buku ROS itu ada solusi cara mencari solusi yang lain. Nah, itu yang bagian pertama dengan konstanta diferensial bukan konstanta diferensial ya. Tidak Bapak jelaskan. Nah, ini yang lebih mudah dipahami barangkali. Nanti ada lagi, satu lagi. Ada 2 lagi metode, ada metode vektor juga. Mudah-mudahan sempat kita bahas. Namun sebelum itu, pahami dulu 2 contoh ini dan cari contoh-contoh lain yang sesuai dengan contoh ini. Jangan lupa kumpulkan tugasnya sebagai bukti kehadiran. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, jangan kemana-mana, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.